Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Wanita Sewu Susuk. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Lampu neon karaoke Golden Star menyala terang di sepanjang jalan raya. Gedung 3 lantai itu ramai sejak malam mulai gelap. Mobil-mobil mewah parkir berjejer di depan pintu masuk. Para satpam sibuk mengatur lalu lintas kendaraan yang datang silih berganti. Di dalam ruang tunggu lantai 2, Tari duduk di sofa merah sambil merapikan rambutnya. Cermin besar di dinding memantulkan wajahnya yang cantik. Kulitnya putih mulus, bibir merah merona, mata tajam dengan bulu mata tebal. Rok pendek dan blus ketat membungkus tubuhnya yang proporsional. Tari tahu dirinya cantik. Semua orang tahu itu. Pintu ruang tunggu terbuka. Seorang pramusaji masuk membawa nampan berisi teh hangat. Mbak Tari, Pak Hendro sudah sampai. Minta booking langsung sama Mbak Tari. Tari tersenyum tipis. Bilang sebentar lagi saya ke roomnya. Pramusaji itu mengangguk lalu pergi. Lia yang duduk di sebelah Tari ikut tersenyum. Sahabatnya itu mengenakan pakaian serupa. Tapi pesonanya tidak sebanding dengan Tari. Lia sudah terbiasa dengan posisinya sebagai bayangan Tari. Mereka bekerja bersama sudah 5 tahun. Lia tahu persis bagaimana Tari bekerja. Bagaimana dia melayani tamu, bagaimana dia mendapat tip besar setiap malam. Pak Hendro lagi, kamu beneran paling laris di sini, ucap Lia sambil menyeruput tehnya. Tari berdiri dan mengambil tasnya. Ya sudah biasa, dia tamu setia. Tiap minggu pasti datang. Mereka berjalan keluar dari ruang tunggu menuju koridor panjang. Suara musik dari berbagai room terdengar bercampur. Tawa tamu-tamu memenuhi udara. Karaoke Golden Star punya 20 room dengan berbagai ukuran. Room VVIP ada di lantai 3, khusus untuk tamu-tamu penting. Tari hampir setiap malam berada di lantai itu. Para pejabat, pengusaha, bahkan artis sering meminta Tari menemani mereka bernyanyi. Bayarannya selalu besar. Tip yang diberikan bisa mencapai jutaan rupiah dalam satu malam. Tari membuka pintu room 23 di lantai 3. Pak Hendro duduk di sofa dengan 2 rekannya. Mereka menyambut Tari dengan senyum lebar. Tari masuk dengan anggun, diikuti Lia yang langsung duduk di pojok. Malam itu berjalan seperti biasa. Tari bernyanyi, tertawa, menuangkan minuman untuk para tamu. Pak Hendro terlihat sangat senang. Sebelum pulang, dia meninggalkan amplop tebal di meja untuk Tari. Pukul 2 dini hari, karaoke mulai sepi. Tari dan Lia kembali ke ruang tunggu untuk membereskan barang-barang mereka. Beberapa pemandu lagu lain sudah pulang duluan. Hanya tinggal mereka berdua dan 2 orang pramusaji yang sedang membersihkan ruangan. Capek banget malam ini, keluh Lia sambil meregangkan badannya. Tari menghitung uang di amplop. Wajahnya tampak puas. Tapi hasilnya bagus. Pak Hendro kasih 5 juta. Lia melongo. Gila. Banyak banget. Mereka turun ke lantai 1 dan keluar dari gedung karaoke. Udara malam terasa sejuk. Tari menyalakan rokoknya sambil menunggu ojek online yang dipesannya. Lia berdiri di sampingnya, memandangi jalanan yang sepi. Tar, kamu itu apa rahasianya sih? Kok bisa selaris ini? Dari dulu sampai sekarang, gak ada yang bisa saingin kamu. Tari menghembuskan asap rokok. Kamu kan tahu rahasianya. Lia terdiam sejenak. Dia memang tahu. Dia satu-satunya orang yang tahu rahasia kelam Tari. Rahasia yang sudah mereka simpan bersama selama 5 tahun terakhir. Setiap kali ada pemandu lagu baru yang mulai naik daun dan mengancam posisi Tari, mereka akan pergi ke tempat yang sama. Tempat yang jarang dikunjungi orang. Tempat yang bahkan tidak pernah Lia bayangkan akan dia datangi sebelum mengenal Tari. Mbah Slamet, bisik Lia pelan. Tari mengangguk. Dia yang bantu aku dari awal. Tanpa dia, aku gak bakal bisa bertahan selama ini.
Mbah Slamet adalah dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Rumahnya sederhana, jauh dari keramaian. Tari pertama kali datang ke sana 5 tahun lalu, saat masih baru bekerja di Golden Star. Waktu itu ada pemandu lagu bernama Desi yang sangat cantik dan cepat menjadi favorit para tamu. Tari merasa terancam. Dia takut kehilangan kesempatan mendapat uang besar. Seorang teman memberitahu tentang Mbah Slamet yang bisa membantu dengan cara khusus. Tari pergi ke sana sendiri tanpa bilang siapapun. Mbah Slamet menawarkan susuk, jarum kecil yang ditanam di tubuh untuk menambah pesona. Tari setuju tanpa pikir panjang. Setelah ritual selesai, pesonanya langsung meningkat. Tamu-tamu mulai lebih tertarik padanya. Desi perlahan tersingkir. Sejak itu, Tari ketagihan. Setiap kali ada ancaman, dia akan kembali ke Mbah Slamet. Lia baru tahu rahasia ini setahun setelah mereka bekerja bersama. Tari cerita karena merasa butuh teman untuk menemaninya ke rumah dukun itu. Lia awalnya takut, tapi karena sayang pada Tari, dia akhirnya setuju. Sejak itu, Lia selalu ikut setiap kali Tari pergi ke Mbah Slamet. Dia melihat sendiri bagaimana ritual dilakukan. Dia melihat bagaimana tubuh Tari ditusuk jarum susuk berkali-kali selama 5 tahun. Jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Lia bahkan memberi julukan untuk Tari, wanita 1000 susuk, wanita 1000 susuk. Kamu nggak takut, Tar? Tubuhmu kan udah penuh, tanya Lia hati-hati. Tari membuang puntung rokoknya. Selama masih berhasil, kenapa harus takut? Aku butuh uang. Aku butuh posisi ini. Kalau aku nggak jadi yang terbaik, aku nggak akan dapat apa-apa. Ojek online mereka datang. Tari naik motor pertama, Lia naik motor kedua. Mereka pulang ke arah yang berbeda. Tari tinggal di apartemen kecil yang disewanya dengan uang hasil kerja. Di dalam motor, dia merasakan sedikit rasa panas di wajahnya. Sudah sering dia rasakan akhir-akhir ini. Tari mengabaikannya. Dia pikir itu cuma karena kecapean. Sesampainya di apartemen, Tari langsung mandi dan berbaring di tempat tidur. Ponselnya berdering. Pesan dari Lia. Tar, kata pramusaji tadi ada anak baru mulai besok. Namanya Nia. Masih muda katanya. Tari membaca pesan itu tanpa menjawab. Ponselnya berdering lagi. Pesan dari Lia masuk bertubi-tubi. Tari membukanya dengan mata setengah terpejam. Tar, serius deh. Kata Mas Joko, anak baru ini cantik banget. Bos langsung terima tanpa seleksi panjang. Namanya Nia. Baru lulus SMA katanya. Besok dia mulai kerja. Kamu harus lihat sendiri. Tari melempar ponselnya ke samping bantal. Dia menutup mata kembali, mencoba tidur. Tapi pikiran terus berputar. Anak baru selalu datang dan pergi di Golden Star. Tidak semua bertahan lama. Kebanyakan menyerah dalam beberapa minggu karena tidak tahan dengan tekanan pekerjaan atau kalah saing dengan pemandu lagu yang sudah senior. Tari sudah terbiasa melihat wajah-wajah baru yang datang penuh semangat lalu pergi dengan kecewa. Dia tidak perlu khawatir. Posisinya sudah kokoh. Tamu-tamu setia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Tari datang ke karaoke lebih awal dari biasanya. Dia penasaran ingin melihat anak baru yang dibicarakan Lia. Ruang tunggu sudah ada beberapa pemandu lagu yang sedang berdandan. Mereka menyapa Tari dengan ramah. Tari duduk di sofa biasa sambil membuka ponselnya. Lia belum datang. Pramusaji masuk membawa teh untuk semua orang. Mbak Tari, sudah lihat anak baru belum? Lucu banget orangnya. Tari mengangkat wajah. Belum, di mana dia? Di ruang ganti bawah, lagi diajarin sama Mbak Susi. Tari mengangguk lalu kembali fokus pada ponselnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang gadis muda masuk dengan langkah ragu-ragu. Rambutnya panjang terurai, wajahnya bersih tanpa makeup tebal. Kulitnya sawo matang, matanya besar dan jernih. Gadis itu mengenakan blus putih dan rok hitam sederhana. Tidak seperti pemandu lagu lain yang berpakaian mencolok, dia tampak seperti anak sekolahan yang baru pulang. Mbak Susi yang menemaninya langsung memperkenalkan. Ini Nia. Mulai hari ini dia kerja di sini. Nia, ini Mbak Tari. Dia pemandu lagu paling senior dan paling laris. Nia tersenyum malu-malu. Halo Mbak, salam kenal. Tari menatap Nia dari atas sampai bawah. Gadis ini masih sangat muda. Wajahnya polos, tanpa beban. Matanya memancarkan kepolosan yang jarang ditemukan di tempat seperti ini.
Tari tersenyum tipis. "Halo, selamat datang. Semoga betah kerja di sini." Nia mengangguk antusias. Mbak Susi membawa Nia berkeliling ruang tunggu, memperkenalkannya pada pemandu lagu lain. Semua orang menyambut dengan ramah. Nia terlihat senang dan bersemangat. Dia bertanya banyak hal tentang pekerjaan ini, tentang cara melayani tamu, tentang cara bernyanyi yang baik. Mbak Susi dengan sabar menjawab semua pertanyaan. Lia datang saat matahari mulai tenggelam. Dia langsung duduk di sebelah Tari dengan wajah serius. "Udah lihat dia?" bisik Lia. Tari mengangguk pelan. "Udah, masih anak-anak. Tapi cantik, Tar. Cantik alami. Gak kayak kita yang harus dandan tebal." Tari melirik Nia yang sedang ngobrol dengan pemandu lagu lain di pojok ruangan. Gadis itu tertawa lepas, tanpa beban. Suaranya riang dan ceria. Beberapa pramusaji yang lewat ikut tersenyum melihat Nia. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Sesuatu yang membuat orang nyaman berada di dekatnya. "Kamu khawatir?" tanya Lia lagi. "Enggak, dia cuma anak baru. Belum tentu bisa bertahan." Tapi dalam hati, Tari merasa ada yang mengganjal. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh perlahan. Dia sudah terlalu lama berada di posisi puncak untuk tidak mengenali ancaman potensial. Nia mungkin masih polos dan tidak berpengalaman, tapi kecantikan alami dan kepribadiannya yang segar bisa menarik perhatian tamu-tamu tertentu. Tamu-tamu yang bosan dengan wajah-wajah lama dan ingin sesuatu yang baru. Malam itu, karaoke mulai ramai seperti biasa. Tari mendapat booking dari Pak Endro lagi. Dia naik ke lantai 3 bersama Lia. Sementara itu, Nia ditempatkan di room kecil lantai 1 untuk tamu reguler biasa. Mbak Susi menemaninya untuk mengajari cara kerja. Tari tidak terlalu memikirkan Nia. Dia fokus pada pekerjaannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Nia mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Gadis itu cepat belajar dan cepat beradaptasi. Tamu-tamu yang dilayaninya merasa senang karena Nia sangat ramah dan tidak dibuat-buat. Dia tertawa tulus saat tamu bercanda, bernyanyi dengan suara merdu, dan tidak pernah mengeluh meski harus menemani sampai larut malam. Pramusaji mulai sering membicarakan Nia di belakang. Mereka bilang gadis itu punya aura yang berbeda. Aura yang menenangkan dan menyenangkan. Tari mendengar semua bisikan itu. Lia juga mendengar dan langsung melaporkan semuanya pada Tari. Mereka sering berbisik di ruang tunggu saat tidak ada orang lain. "Tar, tamu di room 5 tadi bilang Nia lucu banget. Mereka ketawa terus selama dia di sana. Mas Budi dari lantai 2 juga nanya tentang Nia. Dia bilang pengen coba booking dia." Setiap laporan dari Lia membuat dada Tari sesak. Dia tidak suka mendengar nama Nia disebut-sebut terus. Tapi dia berusaha tetap tenang. Belum ada yang benar-benar mengkhawatirkan. Nia masih melayani tamu-tamu kecil. Tamu-tamu VVIP masih setia pada Tari. Suatu malam, Tari sedang menunggu di ruang tunggu karena tidak ada booking. Hal ini jarang terjadi. Biasanya dia selalu sibuk sejak awal malam. Lia duduk di sampingnya dengan wajah bingung. "Aneh juga ya, kok sepi?" Tari tidak menjawab. Dia memandangi ponselnya dengan perasaan gundah. Pintu terbuka, dan Mbak Susi masuk dengan senyum lebar. "Nia lagi rame banget. Room 7 minta dia terus dari tadi. Katanya cocok sama dia." Lia melirik Tari. Tari tetap diam. Wajahnya tidak berubah. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergolak. Perasaan tidak nyaman yang dia rasakan beberapa hari lalu, kini tumbuh lebih kuat. Nia mulai mendapat perhatian. Tamu-tamu mulai penasaran. Ini baru awal, tapi Tari tahu bagaimana pola ini bekerja. Dia sudah melihatnya berkali-kali. Anak baru yang menarik perhatian, tamu yang mulai penasaran, lalu perpindahan booking secara perlahan. Malam itu berakhir tanpa Tari mendapat booking sama sekali. Dia pulang dengan perasaan kesal. Lia mengantarnya sampai ke parkiran. Sejak seminggu terakhir, Nia hampir tidak pernah kosong. Tamu bergantian membookingnya dari sore sampai dini hari. Bahkan terkadang ada tamu yang harus menunggu karena Nia sedang melayani tamu lain. Lia bangkit dari duduknya. "Aku ke toilet dulu." Tari tahu Lia tidak benar-benar ke toilet. Sahabatnya itu pasti akan mengintip ke room Nia untuk melihat siapa tamu yang ada di sana. Lia selalu melakukan itu belakangan ini.
Dia seperti mata-mata yang melaporkan semua pergerakan Nia kepada Tari. Beberapa menit kemudian, Lia kembali dengan wajah yang sulit dibaca. "Pak Budi ada di room Nia." Tari menoleh cepat. "Pak Budi?" "Iya, dia bawa 3 temannya. Mereka ketawa-ketawa sama Nia." Dada Tari terasa sesak. Pak Budi adalah pengusaha mebel yang sudah menjadi pelanggan tetapnya selama 3 tahun. Pria itu selalu membooking Tari setiap Jumat malam dan memberi tip minimal 2 juta rupiah. Pak Budi pernah bilang dia suka dengan cara Tari melayani. Sopan tapi tidak kaku. Cantik tapi tidak sombong. Tari pikir hubungan profesional mereka akan bertahan lama. Tapi ternyata Pak Budi sekarang beralih ke Nia. "Dia udah seminggu gak booking kamu kan?" tanya Lia pelan. Tari mengangguk kaku. Minggu lalu Pak Budi memang tidak datang. Tari pikir pria itu sedang sibuk atau sedang di luar kota. Ternyata dia datang, tapi membooking Nia. Pengkhianatan itu terasa sangat menyakitkan. Bukan karena Tari punya perasaan khusus pada Pak Budi, tapi karena ini tentang profesionalitas dan kesetiaan pelanggan. Dalam dunia karaoke, pelanggan setia adalah aset paling berharga. Kehilangan satu pelanggan setia berarti kehilangan jutaan rupiah per bulan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya pada jam segini, Tari sudah berada di room VVIP lantai 3, menemani para pejabat atau pengusaha besar. Tapi malam ini dia masih duduk di ruang tunggu dengan tangan mengepal di pangkuan. Lia terus duduk di sampingnya. Sesekali membuka ponsel, lalu menutupnya lagi. Suasana sangat tidak nyaman. Pintu terbuka. Mbak Susi masuk dengan senyum lebar seperti biasa. "Nia hebat juga ya. Baru sebulan tapi udah banyak yang suka. Tadi Pak Budi bilang dia cocok sama Nia. Katanya seger gitu orangnya." Lia melirik Tari yang diam saja. Mbak Susi tidak menyadari ketegangan di ruangan itu. Dia terus berbicara dengan antusias. "Room Nia penuh terus dari kemarin. Bos juga seneng karena omset naik. Kayaknya Nia bakal jadi primadona baru di sini." Setelah Mbak Susi pergi, Lia menghela napas panjang. "Kamu dengar sendiri kan? Dia mulai naik." Tari tidak menjawab. Tangannya gemetar menahan amarah. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi pesaing. Selama 5 tahun, sudah banyak pemandu lagu baru yang datang dan mencoba mengambil posisinya. Tapi semua berhasil Tari singkirkan dengan bantuan Mbah Slamet. Susuk yang tertanam di tubuhnya selalu membuat pesona Tari lebih kuat dari yang lain. Tapi kali ini berbeda. Nia naik dengan sangat cepat. Bahkan susuk-susuk yang dimiliki Tari seperti tidak bekerja menghadapi kecantikan alami Nia. Minggu-minggu berikutnya semakin berat bagi Tari. Bookingnya terus menurun drastis. Tamu-tamu lama yang biasanya setia padanya, satu persatu beralih mencoba Nia. Mereka bilang ingin merasakan suasana baru, ingin dilayani wajah segar, ingin tertawa dengan cara yang berbeda. Tari merasa seperti barang lama yang mulai ditinggalkan. Setiap malam dia hanya mendapat 1 atau 2 booking, itu pun dari tamu biasa yang tidak memberi tip besar. Sementara Nia bisa mendapat 5-6 booking dengan tip yang menggiurkan. Lia selalu melaporkan semua perkembangan itu pada Tari dengan detail. Dia bilang kemarin, Nia dapat tip 3 juta dari seorang pejabat. Dia bilang room Nia selalu penuh tawa dan canda. Dia bilang para pramusaji mulai lebih suka melayani Nia karena gadis itu ramah dan murah senyum. Setiap laporan Lia seperti tusukan jarum ke hati Tari. Sakit, perih, dan membuat amarah semakin membesar. Suatu malam, Tari duduk sendirian di ruang tunggu. Lia sedang melayani tamu di room lain. Pemandu lagu lain sudah sibuk dengan booking masing-masing. Hanya Tari yang menganggur. Dia memandangi ponselnya yang sepi notifikasi. Dulu ponselnya selalu ramai dengan pesan dari tamu-tamu yang ingin booking. Sekarang sepi seperti kuburan. Pintu terbuka. Beberapa pemandu lagu masuk sambil ngobrol. "Nia barusan dapat tip 5 juta dari Pak Hendro loh." "Gila, banyak banget." "Iya, Pak Hendro bilang dia bakal booking Nia terus mulai sekarang." Tari mendengar percakapan itu dengan jelas. Pak Hendro, tamu setia yang selama ini selalu memintanya. Tamu yang paling royal memberi tip. Sekarang pria itu juga beralih ke Nia. Tari meremas ponselnya sampai buku-buku jarinya memutih. Ini sudah keterlaluan.
Nia bukan hanya mengambil beberapa tamu, tapi mengambil semua tamu penting Tari, satu persatu. Lia kembali dari room dengan wajah serius. Dia duduk di samping Tari dan berbisik pelan. "Tar, aku dengar dari Pramusaji, besok ada tamu besar dari Jakarta. Pengusaha properti. Dia minta booking Nia langsung dari sekarang." Tari menutup mata. Dadanya naik turun menahan emosi yang bergejolak. Semua yang dia bangun selama 5 tahun runtuh hanya dalam hitungan minggu. Nia datang seperti angin segar yang menyapu bersih kejayaan Tari. Gadis polos itu bahkan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bekerja dengan tulus, tersenyum dengan jujur, tertawa dengan lepas. Tapi justru itu yang membuat para tamu jatuh hati padanya. Kealamian yang tidak dimiliki Tari lagi setelah bertahun-tahun bermain di dunia malam. Sudah pukul 3 dini hari, tapi Tari masih terjaga. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski AC menyala kencang. Setiap kali mata tertutup, wajah Nia muncul dengan senyum polosnya yang menyebalkan. Tari bangkit dari tempat tidur dan duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Dia meraih ponsel dan mengetik pesan untuk Lia. "Besok kita ke Mbah Slamet." Jawaban Lia datang cepat meski sudah dini hari. "Oke, aku siap." Pagi harinya, Tari dan Lia bertemu di depan minimarket dekat apartemen Tari. Mereka berangkat menggunakan motor menuju pinggiran kota. Jalan mulai sepi setelah melewati pasar tradisional. Rumah-rumah berubah menjadi sawah dan kebun. Angin pagi terasa sejuk di wajah, tapi Tari tidak merasakannya. Pikirannya hanya fokus pada satu hal. Dia harus mendapatkan kekuatan lebih besar dari Mbah Slamet untuk mengalahkan Nia. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Mereka melewati jalan tanah yang berlubang, menyusuri gang sempit di antara pepohonan bambu. Rumah Mbah Slamet berdiri sendiri di ujung desa, jauh dari tetangga terdekat. Rumah sederhana dengan dinding bambu dan atap seng. Halaman depan penuh dengan tanaman obat yang tumbuh liar. Tidak ada pagar, hanya batu-batu besar yang disusun membentuk jalan setapak menuju pintu. Tari memarkirkan motornya di bawah pohon mangga tua. Lia turun dan berdiri di sampingnya. Mereka berjalan pelan menuju rumah. Pintu kayu sudah terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara batu kering. Tari mengetuk pintu pelan. "Mbah, saya Tari. Boleh masuk?" Suara serak menjawab dari dalam. "Masuk." Mereka masuk ke ruangan yang remang-remang. Cahaya hanya datang dari celah-celah dinding bambu. Mbah Slamet duduk di atas tikar anyaman. Punggungnya bungkuk. Rambutnya putih panjang terurai. Wajahnya penuh kerutan. Matanya sayu tapi tajam. Di hadapannya ada meja kecil dengan berbagai perlengkapan ritual. Kemenyan, jarum-jarum kecil dalam kotak kayu, kain merah, dan mangkuk berisi air. "Kamu datang lagi," ucap Mbah Slamet dengan nada datar. Tari duduk di depan dukun itu. Lia duduk agak di belakang, mengamati dengan seksama. Tari menarik napas panjang sebelum berbicara. "Mbah, saya butuh susuk lagi, yang lebih kuat dari sebelumnya." Mbah Slamet menatap Tari lama. Matanya seperti menembus ke dalam jiwa. Tari merasa tidak nyaman, tapi dia tahan pandangan itu. Dukun tua itu menggeleng pelan. "Tubuhmu sudah penuh, nak. Susukmu sudah banyak sekali. Kalau ditambah lagi, bahaya. Saya tidak peduli bahaya atau tidak. Saya butuh kekuatan lebih. Ada orang yang menyaingi saya. Dia mengambil semua yang saya punya." Mbah Slamet terdiam. Tangannya yang keriput mengambil sebatang kemenyan dan menyalakannya. Asap putih mulai mengepul memenuhi ruangan. Bau tajam kemenyan menyengat hidung. "Aku sudah peringatkan berkali-kali. Tubuhmu seperti gelas yang hampir tumpah. Kalau aku tambah lagi, energinya bisa meluap dan merusak tubuhmu sendiri." Lia yang tadinya diam ikut berbicara. "Mbah, tolong bantu Tari. Dia sudah bekerja keras selama ini. Dia tidak boleh kalah dari anak baru yang baru beberapa minggu kerja." Mbah Slamet melirik Lia sejenak, lalu kembali menatap Tari. "Kamu yakin? Ini bukan main-main. Susuk yang kamu minta kali ini berbeda jenisnya dari ribuan susuk yang sudah tertanam. Energinya bisa bertabrakan. Akibatnya sangat fatal." Tari mengangguk tegas. "Saya yakin. Saya siap dengan risikonya. Yang penting, saya bisa kembali ke posisi saya. Posisi dunia ini tidak ada yang kekal, nak. Naik dan turun adalah hal biasa.
Tapi saya belum siap turun, Mbah. Saya masih butuh uang. Saya masih butuh nama. Tolong bantu saya sekali lagi. Dukun tua itu menghela napas panjang. Dia menutup mata, bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu dalam hati. Suasana semakin sunyi. Hanya suara angin yang berhembus di luar dan derak kayu rumah yang lapuk. Lia menatap Mbah Slamet dengan harap-harap cemas. Tari duduk dengan tangan mengepal di pangkuan, menunggu keputusan. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Mbah Slamet membuka mata. Baik, tapi ingat, ini yang terakhir. Jangan pernah datang lagi meminta lebih setelah ini. Dan kamu harus ikuti semua pantangan yang aku berikan. Kalau tidak, kamu yang akan menanggung akibatnya. Tari mengangguk cepat. Lega bercampur takut di dadanya. Saya janji, Mbah. Saya akan ikuti semua aturan. Mbah Slamet bangkit perlahan. Tubuhnya bergerak kaku seperti patung tua yang mulai rapuh. Dia berjalan ke sudut ruangan dan mengambil kotak kayu kecil dari dalam lemari bambu. Kotak itu berbeda dari yang lain. Warnanya hitam legam dengan ukiran aneh di permukaannya. Mbah Slamet membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah jarum yang lebih panjang dari jarum susuk biasa. Jarum itu berwarna keemasan dengan ujung yang sangat tajam. Ini susuk pamungkas. Kekuatannya 10 kali lipat dari susuk biasa. Tapi seperti yang aku bilang, energinya berbeda. Kalau bentrok dengan susuk lama, tubuhmu bisa hancur dari dalam. Lia menelan ludah. Dia menatap jarum itu dengan takjub bercampur nyeri. Tari hanya menatap lurus pada jarum keemasan itu. Dalam hatinya, dia sudah bulat keputusannya. Tidak ada jalan lain. Dia harus mendapatkan kekuatan ini agar bisa mengalahkan Nia dan kembali berjaya. Berapa bayarnya, Mbah? 15 juta. Tari tersentak. Jumlah itu sangat besar, hampir semua tabungannya. Tapi dia tidak ragu. Dia mengeluarkan amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya pada Mbah Slamet. Dukun itu menerima tanpa menghitung. Dia tahu Tari tidak akan bohong soal uang. Mbah Slamet duduk kembali di atas tikar. Dia meletakkan jarum keemasan itu di atas kain merah. Tangannya mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Kemenyan ditambah, air di mangkuk diaduk dengan jari sambil bergumam. Lia duduk lebih dekat, ingin melihat dengan jelas. Tari melepas blus bagian atasnya, hanya mengenakan dalaman. Kulitnya pucat di bawah cahaya remang-remang. Berbaring, perintah Mbah Slamet. Asap kemenyan semakin tebal memenuhi ruangan. Bau menyengat membuat mata Tari perih. Lia yang duduk di samping mulai batuk-batuk kecil, tapi dia tahan agar tidak mengganggu ritual. Mbah Slamet menutup mata dan mulai bergumam. Suaranya rendah, seperti datang dari perut bumi. Kata-kata yang diucapkan tidak jelas. Bahasa yang tidak dipahami Tari maupun Lia. Tangan keriput dukun itu bergerak di udara, menggambar pola-pola yang tidak terlihat. Tari berbaring kaku di atas tikar. Kulitnya merinding meski tidak dingin. Ada energi aneh yang mulai terasa di sekitar tubuhnya. Energi yang berat, menekan, membuat napas terasa sesak. Lia merasakan hal yang sama. Gadis itu duduk dengan tangan saling menggenggam. Mata tidak berkedip menatap ritual di depannya. Ini berbeda dari ritual-ritual sebelumnya yang pernah mereka saksikan. Kali ini ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Mbah Slamet membuka mata. Bola matanya yang tadinya sayu, kini terlihat tajam dan fokus. Dia mengambil jarum kemasan itu dan mendekatkannya ke tubuh Tari. Tangan dukun bergerak perlahan menelusuri kulit Tari, mencari titik yang tepat. Jari-jarinya menyentuh bagian bawah leher Tari, menekan sedikit, merasakan denyut nadi di sana. Lalu bergerak ke bahu kanan, turun ke lengan, kembali ke dada. Mbah Slamet seperti membaca peta yang tidak terlihat di tubuh Tari. Di sini, gumam dukun itu akhirnya. Jari telunjuknya berhenti di titik antara tulang rusuk kiri Tari, tepat di bawah payudara. Tari menegang. Jantungnya berdebar sangat kencang. Mbah Slamet mengangkat jarum kemasan itu tinggi-tinggi. Bibirnya terus bergumam mantra yang tidak putus. Asap kemenyan berputar-putar di sekitar jarum seperti memiliki kehendak sendiri. Lia melihat dengan mulut setengah terbuka. Takjub sekaligus nyeri.
Tanpa peringatan, Mbah Slamet menusukkan jarum itu ke tubuh Tari. Rasa sakit yang luar biasa meledak seketika. Tari membelalakan mata, tubuhnya melengkung ke atas. Ini bukan seperti penanaman susuk sebelumnya yang hanya terasa seperti sengatan semut. Ini seperti api yang membakar dari dalam. Seperti pisau yang merobek daging dan menyayat tulang. Rasa sakit menjalar dari titik tusukan ke seluruh tubuh dengan kecepatan mengerikan. Tari ingin berteriak tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka lebar, tapi hanya udara yang masuk dan keluar dengan cepat. Lia melompat berdiri dengan wajah pucat. "Mbah, Tari kenapa?" "Jangan ganggu, ini proses yang harus dia lalui." Mbah Slamet terus memegang jarum yang sudah tertancap di tubuh Tari. Tangannya bergetar, keringat mengucur di keningnya yang penuh kerutan. Dia terus bergumam mantra dengan suara yang semakin keras. Tari masih melengkung di atas tikar, tubuhnya bergetar hebat. Giginya menggigit bibir sendiri sampai darah mengalir ke dagu. Matanya berair, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Dia mencoba menahan dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Rasa sakit terus bertambah. Tari merasakan seolah ribuan jarum susuk yang sudah tertanam di tubuhnya selama 5 tahun terakhir bergerak sendiri. Mereka bergeser, bertabrakan, menciptakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya. Sesuatu yang berusaha keluar. Tari mulai mencakar tikar di bawahnya. Kuku-kukunya menggores anyaman sampai sebagian terlepas. Kakinya menendang-nendang tanpa arah. "Tahan nak, hampir selesai," ucap Mbah Slamet dengan suara parau. Entah berapa lama rasa sakit itu berlangsung. Bagi Tari seperti berjam-jam, meski mungkin hanya beberapa menit. Perlahan, rasa sakit mulai mereda. Tubuh Tari yang tegang mulai mengendur. Napasnya masih tersengal, tapi tidak se-ekstrim tadi. Mbah Slamet melepaskan tangannya dari jarum yang kini sudah tertanam sempurna di tubuh Tari. Tidak ada bekas luka, tidak ada darah. Jarum itu menghilang di bawah kulit seolah tidak pernah ada. Tari terbaring lemas. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat dengan bibir berdarah. Lia berlutut di sampingnya, mengusap wajah sahabatnya dengan tangan gemetar. "Tar, kamu baik-baik aja?" Tari tidak bisa menjawab. Tenggorokannya kering, lidahnya terasa kaku. Dia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit bambu yang penuh sarang laba-laba. Mbah Slamet bangkit dengan susah payah. Ritual itu jelas menguras tenaganya. Wajahnya lebih keriput dari sebelumnya. Tubuhnya lebih bungkuk. "Sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar." Lia mengangguk. Dia mengambil handuk kecil dari tasnya dan mengusap keringat di wajah Tari. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara napas Tari yang berat dan sesekali batuk Mbah Slamet yang terdengar. Perlahan, warna kembali ke wajah Tari. Napasnya mulai teratur. Dia berkedip beberapa kali, lalu mencoba duduk. Lia membantunya. "Pelan-pelan, Tar." Tari duduk dengan kepala pusing. Pandangannya masih agak kabur, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sensasi aneh di tubuhnya. Seperti ada energi baru yang mengalir di pembuluh darah. Energi yang kuat yang membuat seluruh tubuh terasa bergetar pelan. Dia menatap tangannya sendiri. Kulitnya terlihat lebih cerah, lebih bercahaya. Atau itu hanya perasaannya saja? Mbah Slamet duduk kembali di tempatnya. Dia menyalakan kemenyan baru dan menghirup asapnya dalam-dalam sebelum berbicara. "Dengarkan baik-baik. Susuk yang baru saja tertanam adalah yang paling berbahaya. Kekuatannya sangat besar, tapi juga sangat tidak stabil karena bertemu dengan ribuan susuk lama di tubuhmu. Kamu harus sangat hati-hati." Tari mengangguk pelan. Tenggorokannya masih sakit, tapi dia memaksa diri berbicara. "Apa pantangannya, Mbah?" "Jangan minum alkohol sampai mabuk. Ini yang paling penting. Alkohol akan membuat energi susuk-susukmu bereaksi. Kalau sampai kamu mabuk berat, semua susuk akan meledak dari dalam. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya." Lia yang mendengar itu menelan ludah. "Seburuk itu, Mbah?" "Lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Aku pernah punya pasien seperti Tari. Dia langgar pantangan. Dalam semalam tubuhnya hancur dari dalam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Tari merasa dingin menjalari tulang belakangnya, meski ruangan pengap. Dia menatap Mbah Slamet dengan serius. "Saya akan jaga diri, Mbah. Saya janji. Jaga juga makananmu. Jangan makan daging mentah atau setengah matang. Jangan begadang terlalu sering. Tubuhmu butuh istirahat agar energi susuk bisa stabil."
Dukun tua itu berdiri dan mengambil sebotol air dari sudut ruangan. Dia memberikannya pada Tari. "Minum ini. Airnya sudah aku doakan. Akan membantu meredakan sisa rasa sakit." Tari minum dengan rakus. Airnya dingin dan sedikit pahit, tapi melegakan. Setelah botol kosong, Tari merasakan tubuhnya lebih ringan. Pusing di kepalanya berkurang. Dia mencoba berdiri dengan bantuan Lia. Kakinya masih sedikit gemetar, tapi sudah bisa menahan berat tubuh. Mbah Slamet menatap Tari dengan pandangan yang sulit dibaca. Ada kasihan di sana, ada kekhawatiran, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang terlihat seperti penyesalan. Pulang dan istirahat. Jangan kerja dulu selama 3 hari. Biarkan susuknya menyatu sempurna dengan tubuhmu. Tari dan Lia berjalan keluar dari rumah dengan langkah pelan. 3 hari istirahat terasa sangat lama bagi Tari. Dia menghabiskan waktu di apartemen, berbaring di tempat tidur sambil merasakan perubahan di tubuhnya. Sensasi aneh yang dia rasakan saat keluar dari rumah Mbah Slamet tidak hilang, malah semakin kuat setiap hari. Kulitnya terasa hangat dari dalam, seperti ada api kecil yang menyala di bawah permukaan. Tapi bukan panas yang menyakitkan. Ini panas yang nyaman, yang membuat dia merasa hidup. Lia datang setiap hari untuk menemani dan membawakan makanan. Sahabatnya itu tidak berhenti menatap Tari dengan takjub. "Tar, kamu makin cantik. Serius, kulitmu kinclong banget. Apa yang kamu rasain?" Tari tersenyum sambil menyentuh wajahnya sendiri. "Aku merasa lebih segar, lebih kuat. Rasanya energi banget di dalam tubuh." "Susuk pamungkas itu emang beda ya. Mbah Slamet nggak bohong soal kekuatannya." Hari ketiga tiba. Tari bangun pagi dengan perasaan tidak sabar ingin kembali bekerja. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi dan terkejut melihat pantulannya sendiri. Wajahnya bersinar, kulitnya mulus seperti porselen. Matanya jernih dan tajam. Bahkan rambutnya terlihat lebih berkilau. Ini bukan efek makeup atau perawatan salon. Ini sesuatu yang datang dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sore hari, Tari tiba di Golden Star lebih awal. Dia melangkah masuk dengan percaya diri yang sudah lama tidak dia rasakan. Pramusaji yang biasanya hanya menyapa biasa, kali ini berhenti dan menatapnya dengan mulut terbuka. "Mbak Tari, kok beda banget? Cantik banget." Tari tersenyum dan terus berjalan menuju ruang tunggu. Dia membuka pintu dan masuk. Beberapa pemandu lagu yang sedang berdandan menoleh. Mereka semua terdiam sejenak, mata melebar menatap Tari. Ada yang sampai menjatuhkan lipstik yang sedang dipegangnya. "Astaga, Tari, kamu kenapa? Kok bisa secantik ini? Perawatan apa yang kamu pakai? Kulitmu glowing parah." Tari hanya tersenyum misterius tanpa menjawab. Dia duduk di sofa biasanya dan mulai membuka tas untuk mengeluarkan makeup. Tapi sebenarnya, dia hampir tidak butuh makeup. Wajahnya sudah sempurna seperti ini. Lia masuk beberapa menit kemudian dan langsung duduk di samping Tari. Mata sahabatnya berbinar melihat Tari. "Mereka semua ngeliat kan? Kamu bikin heboh." "Aku juga nggak nyangka bakal sekuat ini efeknya." Malam mulai gelap. Karaoke mulai ramai dengan tamu-tamu yang berdatangan. Tari duduk santai di ruang tunggu, tidak gelisah seperti minggu-minggu sebelumnya. Dia tahu malam ini akan berbeda. Dia merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Kekuatan yang akan menarik semua orang padanya. Dan benar saja, belum sampai setengah jam, pramusaji datang dengan wajah berseri. "Mbak Tari, Pak Budi di room 15. Dia khusus minta Mbak Tari." Tari berdiri dengan anggun. Lia tersenyum lebar, memberinya tatapan bangga. Tari berjalan keluar dari ruang tunggu, menuju lantai 3. Setiap orang yang berpapasan dengannya menatap dengan pandangan terpesona. Seperti ada magnet yang menarik perhatian semua mata padanya. Tari merasakan kekuatan itu, dan dia suka. Dia sangat suka. Pintu room 15 terbuka. Pak Budi duduk dengan 2 rekannya. Pria itu langsung berdiri saat melihat Tari masuk. "Astaga Tari, kamu makin cantik aja. Kemana aja selama ini? Aku kangen booking kamu." Tari tersenyum manis. "Maaf Pak, saya sempat sakit beberapa hari. Sekarang sudah sehat lagi." "Syukur deh, aku tadi sempat booking yang lain, tapi rasanya kurang cocok. Untung kamu datang malam ini." Malam itu berjalan dengan sempurna. Pak Budi tertawa senang, memberikan tip yang jauh lebih besar dari biasanya. Setelah selesai di room Pak Budi,
Tari langsung dipanggil ke room lain. Lalu room lain lagi. Booking mengalir tanpa henti seperti dulu, bahkan lebih ramai. Para tamu seperti terhipnotis. Mereka tidak bisa berhenti menatap Tari, tertawa pada setiap candanya, menyanyikan lagu-lagu dengan semangat tinggi saat Tari menemani. Di sisi lain, Nia duduk sendirian di ruang tunggu. Gadis itu terlihat bingung dan sedih. Ponselnya diam tanpa ada panggilan booking. Pramusaji yang lewat tidak ada yang menyapanya. Seolah dia menjadi tidak terlihat. Nia mencoba tersenyum pada pemandu lagu lain, tapi mereka tidak membalas. Terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sesuatu berubah malam ini, dan Nia tidak mengerti apa yang terjadi. Beberapa hari berlalu dengan pola yang sama. Tari kembali mendominasi Golden Star seperti dahulu. Bahkan lebih dari dahulu. Bookingnya penuh dari malam hingga dini hari. Tip mengalir deras. Amplop-amplop tebal menumpuk di tasnya setiap pulang. Sementara Nia semakin tenggelam. Bookingnya turun drastis. Tamu-tamu yang minggu lalu masih membookinya, sekarang bahkan tidak bertanya tentangnya. Seolah Nia tidak pernah ada. Lia selalu menemani Tari di room-room VVIP. Mereka kembali menjadi duo yang ditakuti pemandu lagu lain. Di ruang tunggu, Lia sering berbisik pada Tari sambil melirik Nia yang duduk sendirian di pojok. Lihat tuh, dia udah gak laku lagi. Tamu-tamu pada malas booking dia. Tari melirik Nia sekilas. Gadis itu terlihat murung. Wajahnya yang tadinya berseri, kini tampak kusam. Mata yang tadinya jernih, kini terlihat sayu dan lelah. Tari seharusnya merasa kasihan, tapi yang dia rasakan hanya kepuasan. Kepuasan melihat ancaman itu lenyap dengan sendirinya, tanpa dia perlu melakukan apa-apa secara langsung. Emang harusnya gitu. Dia terlalu cepat naik. Sekarang jatuhnya juga cepat, ucap Tari dingin. Suatu malam, Pak Hendro datang lagi. Pria itu yang sempat beralih ke Nia, kini kembali membooking Tari dengan setia. Bahkan dia membawa hadiah mewah, berupa jam tangan branded untuk Tari. Di room, Pak Hendro tidak berhenti memuji. Tari, kamu makin menawan aja. Aku pernah coba yang lain, tapi nggak ada yang bisa saingin kamu. Kamu memang yang terbaik. Tari tersenyum sambil menuangkan minuman untuk Pak Hendro. Terima kasih, Pak. Saya senang Bapak puas dengan pelayanan saya. Puas banget. Mulai sekarang, aku akan booking kamu terus. Jangan sampai booking yang lain ya. Di akhir malam, Pak Hendro memberikan tip 5 juta rupiah. Jumlah terbesar yang pernah Tari terima dalam satu malam dari satu tamu. Tari keluar dari room dengan senyum lebar. Lia menunggu di luar dengan wajah penasaran. Banyak, Tari menunjukkan amplop tebal. Lia berseru senang dan memeluk Tari. Mereka berjalan kembali ke ruang tunggu dengan langkah ringan. Malam masih panjang, dan masih ada beberapa booking lagi yang menunggu Tari. Sementara Nia sudah pulang lebih dulu, karena tidak ada tamu yang memintanya. Minggu-minggu berikutnya adalah puncak kejayaan Tari. Dia kembali menguasai semua room VVIP. Para pejabat dan pengusaha kaya berbondong-bondong membookingnya. Nama Tari kembali menjadi yang paling dicari di Golden Star. Bos karaoke bahkan memberikan bonus khusus karena Tari membawa banyak tamu besar. Tari merasa semua pengorbanan yang dia lakukan tidak sia-sia. Uang yang dia habiskan untuk susuk pamungkas terbayar berlipat ganda. Rasa sakit yang dia alami saat ritual tidak ada artinya dibanding kejayaan yang dia raih sekarang. Malam itu, Tari baru saja keluar dari room 18 setelah menemani Pak Hendro dan rekan-rekannya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, rasa panas itu datang lagi. Tari berhenti di koridor, tangannya menyentuh pipi. Kulitnya terasa sangat panas seperti terbakar. Dia berjalan cepat ke toilet dan berdiri di depan Mustafa. Air keran dinyalakan. Tangannya menampung air dingin lalu membasuh wajah berkali-kali. Tapi rasa panas tidak hilang. Malah semakin menjalar ke leher dan dada. Lia yang menunggu di luar toilet melihat Tari keluar dengan wajah basah. "Tar, kamu kenapa? Kok mukamu merah? Panas. Rasanya panas banget. Kamu sakit? Mau pulang?" Tari menggeleng. "Enggak, aku masih ada booking lagi jam 11. Nggak bisa pulang sekarang." Mereka kembali ke ruang tunggu. Tari duduk di sofa sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Lia mengambilkan air dingin dari dispenser. Tari minum banyak tapi rasa panas di wajah tidak berkurang.
Beberapa pemandu lagu lain melirik Tari dengan pandangan heran, tapi tidak ada yang bertanya. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Rasa panas itu datang lagi malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi. Frekuensinya semakin sering. Tari mulai membawa handuk kecil dalam tasnya untuk mengelap wajah atau membasahinya dengan air dingin. Lia yang selalu menemani Tari semakin khawatir melihat kondisi sahabatnya. "Tar, ini udah seminggu kamu kayak gini terus. Kita harus ke Mbah Slamet." "Nanti aja, aku masih bisa kerja kok. Tapi kamu kelihatan gak nyaman. Aku takut ini efek dari susu pamungkas itu." Tari diam. Sebenarnya dia juga berpikir hal yang sama. Rasa panas ini baru muncul setelah susu pamungkas tertanam. Sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti ini, meski tubuhnya sudah penuh dengan ribuan susuk lama. Tapi Tari tidak mau mengakui. Mengakui berarti mengakui bahwa keputusannya salah, bahwa peringatan Mbah Slamet benar. Seminggu kemudian, rasa panas semakin tidak tertahankan. Tari hampir tidak bisa fokus saat melayani tamu. Wajahnya terus-terusan terasa seperti terbakar. Kulitnya memerah dan terasa sangat sensitif. Bahkan sentuhan kain baju terasa kasar dan menyakitkan. Lia memaksa Tari untuk pergi ke rumah Mbah Slamet malam itu juga setelah shift selesai. Mereka berangkat pukul 2 dini hari. Jalanan sepi dan gelap. Hanya lampu jalan yang menerangi perjalanan mereka. Tari mengendarai motor dengan pelan karena kepalanya pusing. Lia duduk di belakang sambil sesekali menanyakan kondisi Tari. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Setiap lubang di jalan membuat tubuh Tari terasa sakit. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, mereka melihat lampu minyak masih menyala di dalam. Seperti dukun itu sudah tahu mereka akan datang. Tari mengetuk pintu dan suara serak Mbah Slamet menjawab dari dalam. "Masuk." Mereka masuk dan menemukan Mbah Slamet duduk di tempat biasa dengan kemenyan yang menyala. Dukun tua itu menatap Tari dengan pandangan yang sudah tahu segalanya. "Kamu merasakan panasnya?" Bukan pertanyaan, pernyataan. Tari mengangguk pelan sambil duduk di hadapan Mbah Slamet. Lia duduk di samping dengan wajah cemas. "Iya Mbah, wajah saya sering panas seperti terbakar. Semakin hari semakin sering." Mbah Slamet mengangguk pelan. Tangannya yang keriput mengambil kemenyan dan mendekatkannya ke wajah Tari. Asap putih mengepul di antara mereka. Dukun itu menutup mata sejenak, seperti membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Ini wajar. Energi susuk pamungkas sedang menyesuaikan diri dengan ribuan susuk lama di tubuhmu. Mereka saling bertemu, saling mendorong. Makanya kamu merasakan panas." "Apa bisa hilang, Mbah?" tanya Lia. "Bisa, tapi butuh waktu. Tubuh Tari harus beradaptasi. Mungkin butuh beberapa bulan sampai energinya stabil." Tari menghela napas lega. "Berarti ini gak berbahaya?" Mbah Slamet membuka mata dan menatap Tari tajam. "Berbahaya kalau kamu langgar pantangan. Aku sudah bilang kan, jangan minum alkohol sampai mabuk. Ini sangat penting. Kalau kamu mabuk, energi susuk-susuk itu akan meledak. Tubuhmu gak akan kuat menahan." "Saya ingat, Mbah. Saya belum minum alkohol sejak ritual itu." "Jaga terus sampai energinya benar-benar stabil. Kalau kamu nekat, akibatnya fatal. Aku pernah punya pasien yang langgar pantangan. Tubuhnya hancur dari dalam. Wajahnya membusuk dalam hitungan jam. Gak ada yang bisa menyelamatkannya." Lia menelan ludah mendengar penjelasan mengerikan itu. Tari merasakan dingin menjalar di punggungnya meski ruangan pengap. "Berapa lama lagi saya harus menghindari alkohol, Mbah?" "Minimal 6 bulan. Setelah itu energi susukmu akan stabil dan kamu bisa minum sedikit. Tapi tetap jangan sampai mabuk berat." 6 bulan. Waktu yang sangat lama bagi Tari. Di dunia kerjanya, menolak ajakan tamu untuk minum adalah hal yang sangat sulit. Para tamu besar biasanya membawa minuman mahal dan mengajak pemandu lagu minum bersama. Menolak bisa membuat mereka tersinggung, bisa membuat mereka tidak booking lagi. Tapi di sisi lain, Tari takut dengan ancaman yang dijelaskan Mbah Slamet. "Apa ada obat atau ramuan yang bisa membantu, Mbah?" Mbah Slamet berdiri dan mengambil botol kecil berisi cairan berwarna coklat dari rak bambu. Dia memberikannya pada Tari. "Minum ini setiap pagi dan malam. 3 tetes di segelas air. Akan membantu mengurangi rasa panas dan menstabilkan energi susuk." Tari menerima botol itu dengan hati-hati. Cairannya kental dan berbau aneh, seperti campuran rempah dan sesuatu yang dia tidak tahu namanya. "Terima kasih, Mbah." Mereka pulang sebelum subuh.
Tari merasa sedikit lebih tenang setelah berkonsultasi dengan Mbah Slamet. Setidaknya dia tahu bahwa rasa panas itu bukan sesuatu yang langsung berbahaya. Dia hanya perlu bersabar dan mematuhi pantangan. 6 bulan tidak akan terlalu lama kalau dia bisa jaga diri dengan baik. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Beberapa hari kemudian, Tari menghadapi situasi sulit. Pak Budi datang dengan membawa teman-temannya untuk merayakan ulang tahun salah satu rekannya. Mereka membawa beberapa botol whisky mahal dan mengajak Tari minum bersama. Tari mencoba menolak dengan halus. "Maaf Pak, saya sedang tidak enak badan, tidak bisa minum alkohol." Pak Budi tertawa. "Ah, cuma sedikit aja. Sekali-kali nggak apa-apa. Ini whisky import loh, enak banget." "Bener Pak, tapi saya benar-benar tidak bisa, dokter melarang." Malam itu, Tari baru saja keluar dari room 18 setelah menemani Pak Hendro dan rekan-rekannya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, rasa panas itu datang lagi. Tari berhenti di koridor, tangannya menyentuh pipi. Kulitnya terasa sangat panas seperti terbakar. Dia berjalan cepat ke toilet dan berdiri di depan wastafel. Air keran dinyalakan. Tangannya menampung air dingin lalu membasuh wajah berkali-kali. Tapi rasa panas tidak hilang. Malah semakin menjalar ke leher dan dada. Lia yang menunggu di luar toilet melihat Tari keluar dengan wajah basah. "Tar, kamu kenapa? Kok mukamu merah? Panas. Rasanya panas banget. Kamu sakit? Mau pulang?" Tari menggeleng. "Enggak, aku masih ada booking lagi jam 11. Nggak bisa pulang sekarang." Mereka kembali ke ruang tunggu. Tari duduk di sofa sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Lia mengambilkan air dingin dari dispenser. Tari minum banyak tapi rasa panas di wajah tidak berkurang. Beberapa pemandu lagu lain melirik Tari dengan pandangan heran, tapi tidak ada yang bertanya. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Rasa panas itu datang lagi malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi. Frekuensinya semakin sering. Tari mulai membawa handuk kecil dalam tasnya untuk mengelap wajah atau membasahinya dengan air dingin. Lia yang selalu menemani Tari semakin khawatir melihat kondisi sahabatnya. "Tar, ini udah seminggu kamu kayak gini terus. Kita harus ke Mbah Slamet." "Nanti aja, aku masih bisa kerja kok. Tapi kamu kelihatan gak nyaman. Aku takut ini efek dari susu pamungkas itu." Tari diam. Sebenarnya dia juga berpikir hal yang sama. Rasa panas ini baru muncul setelah susu pamungkas tertanam. Sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti ini, meski tubuhnya sudah penuh dengan ribuan susuk lama. Tapi Tari tidak mau mengakui. Mengakui berarti mengakui bahwa keputusannya salah, bahwa peringatan Mbah Slamet benar. Seminggu kemudian, rasa panas semakin tidak tertahankan. Tari hampir tidak bisa fokus saat melayani tamu. Wajahnya terus-terusan terasa seperti terbakar. Kulitnya memerah dan terasa sangat sensitif. Bahkan sentuhan kain baju terasa kasar dan menyakitkan. Lia memaksa Tari untuk pergi ke rumah Mbah Slamet malam itu juga setelah shift selesai. Mereka berangkat pukul 2 dini hari. Jalanan sepi dan gelap. Hanya lampu jalan yang menerangi perjalanan mereka. Tari mengendarai motor dengan pelan karena kepalanya pusing. Lia duduk di belakang sambil sesekali menanyakan kondisi Tari. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Setiap lubang di jalan membuat tubuh Tari terasa sakit. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, mereka melihat lampu minyak masih menyala di dalam. Seperti dukun itu sudah tahu mereka akan datang. Tari mengetuk pintu dan suara serak Mbah Slamet menjawab dari dalam. "Masuk." Mereka masuk dan menemukan Mbah Slamet duduk di tempat biasa dengan kemenyan yang menyala. Dukun tua itu menatap Tari dengan pandangan yang sudah tahu segalanya. "Kamu merasakan panasnya?" Bukan pertanyaan, pernyataan. Tari mengangguk pelan sambil duduk di hadapan Mbah Slamet. Lia duduk di samping dengan wajah cemas. "Iya Mbah, wajah saya sering panas seperti terbakar. Semakin hari semakin sering." Pak Sutrisno menyambut mereka dengan ramah. Pria parubaya itu mengenakan batik mahal dengan jam tangan mewah di pergelangan tangan. "Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Silakan nikmati pesta. Nanti akan ada acara potong kue jam 9. Tari dan Lia tersenyum manis dan mulai berkeliling. Mereka berbincang dengan beberapa tamu, tersenyum, tertawa pada candaan yang dilontarkan. Para pria menatap mereka dengan pandangan kagum. Para wanita melirik dengan pandangan iri bercampur curiga. Tari terbiasa dengan tatapan-tatapan itu. Dia berjalan dengan percaya diri, kepala tegak, senyum selalu tersungging. Di sudut ruangan,
Seorang pria muda berdiri sambil memegang gelas wine. Pria itu tinggi, berkulit putih, wajah tampan dengan rahang tegas. Rambutnya ditata rapi ke belakang. Jas hitamnya pas di badan berotot. Matanya menatap Tari sejak gadis itu masuk. Tari merasakan tatapan itu dan melirik sekilas. Pria itu tersenyum dan berjalan mendekat. "Halo, saya Adi. Kamu pasti Tari yang terkenal itu." Tari sedikit terkejut. "Anda kenal saya?" "Tentu. Teman-teman saya sering cerita tentang pemandu lagu paling cantik di Golden Star. Akhirnya saya bisa bertemu langsung." Adi mengulurkan tangan. Tari menjabatnya dengan sopan. Genggaman pria itu kuat tapi lembut. Lia berdiri di samping Tari, mengamati dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara menatapnya. "Ini bukan tamu biasa. Saya Adi Wibowo, pemilik beberapa perusahaan konstruksi di Jakarta dan Surabaya." Tari mengangguk mengerti. Pengusaha muda yang kaya raya. Pantas auranya berbeda dari yang lain. Mereka berbincang tentang banyak hal. Adi sangat pandai berbicara, membuat Tari tertawa beberapa kali dengan humor cerdasnya. Pria itu tidak merayu dengan cara norak seperti kebanyakan tamu. Dia halus, sopan, tapi tetap memperlihatkan ketertarikan. Acara potong kue berlangsung meriah. Anak Pak Sutrisno yang berusia 17 tahun terlihat senang dikelilingi keluarga dan teman-temannya. Setelah potong kue, para tamu makan malam dengan menu mewah yang disajikan pramusaji profesional. Tari dan Lia duduk di meja yang sama dengan Adi dan beberapa pengusaha muda lainnya. Adi terus memberikan perhatian khusus pada Tari. Dia memastikan gelas Tari selalu terisi, makanan di piringnya lengkap, tidak ada yang mengganggu kenyamanannya. Setelah makan malam, Adi mengajak Tari ke teras belakang yang menghadap kolam renang besar. Lampu-lampu di kolam membuat air berwarna biru menyala indah. Udara malam sejuk dengan aroma bunga dari taman. "Tari, saya punya sesuatu untuk kamu." Adi mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Dia membukanya, dan di dalamnya terdapat kalung emas dengan liontin berlian besar. Tari tertegun. Perhiasan itu sangat mahal, jelas terlihat dari kilauan berliannya yang sempurna. "Ini terlalu mahal, Pak. Saya tidak bisa menerima." "Panggil saya Adi saja. Dan ini hadiah. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya kagum dengan kecantikan dan kepribadian kamu." Adi mengalungkan kalung itu ke leher Tari sebelum garis itu sempat menolak lagi. Berlian itu dingin di kulit Tari, tapi terasa sangat indah. Lia yang melihat dari kejauhan tersenyum lebar. Dia tahu ini kesempatan besar untuk Tari. Tapi Adi belum selesai. Dia mengeluarkan kunci mobil dari saku lain dan meletakkannya di telapak tangan Tari. "Mobil sport di depan yang merah. Itu untuk kamu. Hadiah karena sudah membuat malam ini lebih indah dengan kehadiranmu." Tari hampir tidak percaya. Kalung berlian dan mobil sport dalam satu malam. Ini seperti mimpi. Lia berlari mendekat dengan wajah tidak percaya. "Tar, serius? Mobil beneran?" Adi tertawa melihat reaksi mereka. "Tentu beneran. Saya tidak pernah main-main dengan hadiah saya." Tari menatap kunci di tangannya. Kepalanya berputar. Ini terlalu banyak, terlalu cepat. Tapi di saat yang sama, dia merasa senang dan bangga. Pesonanya berhasil memikat pria sekaya Adi. Ini bukti bahwa Susuk Pamungkas bekerja dengan sempurna. "Terima kasih banyak, Adi. Saya tidak tahu harus bilang apa." "Tidak perlu bilang apa-apa. Tapi saya punya satu permintaan. Malam masih panjang. Saya mau ajak kamu dan temanmu ke klub malam. Pesta paling hebat di kota. Mau?" Tari terdiam sejenak. Klub malam berarti alkohol. Berarti godaan untuk minum. Tapi Adi sudah memberinya hadiah semahal itu. Menolak ajakannya terasa sangat tidak sopan. Tari melirik Lia yang mengangguk pelan, memberi isyarat setuju. "Baik, kami mau ikut." Adi tersenyum lebar. "Bagus, kita berangkat sekarang." Mereka pamit pada Pak Sutrisno yang sangat senang dengan pelayanan Tari dan Lia. Pejabat itu memberikan amplop berisi uang sesuai janji. Tari dan Lia naik ke mobil mewah Adi, sebuah sedan hitam dengan interior kulit yang mewah. Sopir pribadi Adi mengemudikan mobil menuju pusat kota. Perjalanan diiringi musik jazz yang lembut. Adi duduk di samping Tari, sesekali berbicara tentang bisnisnya, tentang hobinya traveling, tentang rencananya membuka cabang perusahaan baru. Klub malam yang dituju adalah yang paling eksklusif di kota. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk.
Adi jelas pelanggan VIP karena satpam langsung membukakan pintu tanpa periksa identitas. Musik menggelegar begitu mereka masuk. Lampu-lampu warna-warni berkedip-kedip mengikuti irama. Lantai dansa penuh dengan orang-orang yang bergoyang. Di sudut-sudut ada sofa-sofa mewah untuk tamu yang ingin duduk sambil minum. Adi membawa Tari dan Lia ke area VIP di lantai 2. Tempatnya lebih tenang dengan pemandangan menghadap ke lantai dansa di bawah. Pelayan datang membawa menu minuman. Adi memesan beberapa botol wine dan whisky mahal. Tari melihat botol-botol itu datang dan hatinya mulai gelisah. Lia merasakan kegelisahan Tari dan menggenggam tangannya di bawah meja. "Ayo kita bersulang untuk malam yang indah ini," ucap Adi sambil mengangkat gelasnya yang sudah terisi wine merah. Pelayan menuangkan wine ke gelas Tari dan Lia. Cairan merah itu berkilau di bawah lampu gelap. Tari menatap gelasnya dengan perasaan bimbang. Dalam benaknya terdengar suara Mbah Slamet yang memperingatkan tentang bahaya alkohol. Tapi di sisi lain, Adi menatapnya dengan senyum menawan, menunggu. Menolak sekarang akan merusak suasana. Akan membuat Adi kecewa setelah semua yang dia berikan. Lia berbisik sangat pelan di telinga Tari. "1 gelas aja mungkin gak apa-apa." Tapi 1 gelas tidak berhenti di 1 gelas. Adi terus menuangkan wine ke gelas Tari setiap kali hampir habis. Pria itu sangat perhatian, terlalu perhatian sampai Tari tidak sempat menolak. Musik menggelegar semakin keras. Orang-orang di lantai dansa bergoyang dengan liar. Lampu-lampu berkedip cepat membuat mata pusing. Suasana pesta semakin memanas, seiring malam semakin larut. Tari merasakan kepala mulai ringan setelah gelas ketiga. Wajahnya terasa hangat, tapi bukan panas seperti efek samping susuk. Ini hangat yang berbeda, hangat yang membuat tubuh terasa melayang. Lia di sampingnya juga sudah minum beberapa gelas. Pipi sahabatnya memerah, matanya sayu. Mereka berdua tertawa pada candaan Adi yang sebenarnya tidak terlalu lucu. "Tari, kamu cantik sekali malam ini. Wine-nya enak kan?" Adi tersenyum menawan sambil menuangkan lagi ke gelas Tari. Tari ingin menolak, tapi mulutnya malah mengucapkan terima kasih. Tangannya mengambil gelas itu dan meneguknya lagi. Rasanya sudah tidak asam lagi. Malah terasa manis dan enak. Kepalanya semakin ringan. Pandangannya sedikit kabur, tapi dia merasa senang. Sangat senang. Seperti semua beban hidup lenyap begitu saja. Lia menyenggol lengan Tari pelan. Dia berbisik dengan lidah yang sudah sedikit keluh. "Tar, jangan banyak-banyak. Ingat kata Mbah Slamet." Tapi bisikan itu terdengar lemah, tidak yakin. Lia sendiri sudah kehilangan fokus. Matanya menatap botol wine di meja dengan pandangan kosong. Tari mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Pikirannya sudah dipenuhi oleh musik, lampu, dan perhatian Adi yang membuatnya merasa seperti ratu malam ini. Adi mengajak Tari turun ke lantai dansa. Tari berdiri dengan sedikit sempoyongan. Lia ikut berdiri, dan mereka bertiga turun tangga menuju keramaian. Musik bass mengguncang dada. Orang-orang berdesakan, tubuh bergesekan satu sama lain. Adi merangkul pinggang Tari dan mengajaknya bergoyang mengikuti irama. Tari tertawa keras, tangannya terangkat ke udara. Semua terasa menyenangkan. Dia lupa tentang pantangan, lupa tentang peringatan Mbah Slamet. Yang ada hanya keinginan menikmati malam ini sampai puas. Mereka kembali ke area VIP setelah beberapa lagu. Tubuh Tari basah oleh keringat. Napasnya tersengal, tapi dia masih tertawa. Adi menuangkan whisky kali ini, mengganti wine yang sudah habis. Cairan kuning kecoklatan itu berkilau di gelas. Tari menatapnya sebentar, lalu mengambil dan langsung meneguk. Rasanya lebih keras, membakar tenggorokan, tapi dia tidak peduli. Lia sudah setengah tertidur di sofa, kepalanya bersandar dengan mata setengah terpejam. "Ayo satu lagi, kita rayakan malam ini sampai pagi," ucap Adi sambil mengangkat gelasnya. Tari mengangkat gelasnya juga. Mereka bersulang dan minum bersama. Gelas kelima, keenam, Tari sudah tidak bisa menghitung lagi. Semuanya bercampur jadi satu. Whisky, wine, dan beberapa jenis minuman lain yang dibawa Adi. Kepala Tari berputar sangat cepat. Ruangan terasa bergoyang. Wajah Adi di depannya kadang jelas, kadang kabur. Pria itu terus berbicara. Suaranya terdengar jauh meski duduk dekat. Tari mencoba fokus tapi tidak bisa. Tubuhnya terasa sangat berat. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas. Beberapa tetes whisky tumpah ke gaun hitamnya,
Tapi dia tidak peduli. Dia terus minum karena Adi terus menuangkan. Karena menolak terasa terlalu sulit. Karena pikiran sudah tidak jernih lagi untuk membedakan yang benar dan salah. Lia terbangun sebentar dan melihat Tari yang sudah sangat mabuk. Dia mencoba meraih tangan sahabatnya. "Tar, udah. Jangan minum lagi. Kamu udah mabuk banget." Tapi Tari menepiskan tangan Lia. "Gak apa-apa, aku masih kuat kok." Suaranya peluh, lidahnya keluh. Lia ingin merebut gelas dari tangan Tari, tapi tubuhnya sendiri sudah terlalu lemas. Dia hanya bisa menatap sahabatnya dengan pandangan khawatir sebelum mata kembali terpejam. Kepalanya jatuh ke sandaran sofa. Napasnya teratur pertanda tertidur. Adi sepertinya tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadari kondisi Tari. Dia terus mengajak ngobrol, terus menuangkan minuman, terus membuat Tari tertawa meski tawanya sudah tidak nyambung dengan topik pembicaraan. Waktu terus berjalan. Jam 2 dini hari lewat. Jam 3, klub masih ramai, tapi Tari sudah hampir tidak sadarkan diri. Kepalanya terkulai, matanya terpejam, tubuhnya merosot di sofa. Adi akhirnya menyadari kondisi Tari dan Lia yang sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi. Dia memanggil pelayan dan membayar semua tagihan. Lalu dia memanggil sopirnya yang menunggu di luar. Dengan bantuan pelayan, mereka membawa Tari dan Lia ke mobil. Tari setengah diseret karena kakinya tidak bisa berdiri sendiri. Lia dibopong oleh pelayan. Mereka berdua dibaringkan di kursi belakang mobil yang luas. Mobil melaju meninggalkan klub menuju hotel bintang 5 di pusat kota. Perjalanan hanya 10 menit. Tapi bagi Tari yang sesekali sadar sebentar, terasa sangat lama. Perutnya mual. Kepalanya berdenyut sakit. Mulutnya terasa pahit. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tidak merespon perintah otak. Sesampainya di hotel, Adi memesan 1 kamar suite. Bellboy membantu membawa Tari dan Lia ke kamar di lantai 15. Kamar yang sangat luas dengan tempat tidur king size, sofa panjang, dan jendela besar menghadap kota. Tari dan Lia dibaringkan di tempat tidur. Adi melepas sepatu mereka dan menutupi dengan selimut. "Istirahat yang baik, besok kita sarapan bersama," ucap Adi sebelum keluar dari kamar dan menutup pintu. Tari terbaring dengan mata terpejam. Kesadarannya hilang sepenuhnya. Lia di sampingnya juga tertidur pulas dengan napas berat. Kamar sunyi hanya terdengar suara AC yang mendengung pelan. Lampu tidur menyala redup di sudut. Di luar jendela, kota masih berkelap-kelip dengan lampu-lampu gedung tinggi. Jam 4 dini hari, tubuh Tari mulai bereaksi. Dalam tidurnya, dia merasakan panas. Panas yang berbeda dari biasanya. Ini panas yang datang dari sangat dalam. Seperti ada api yang mulai menyala di pusat tubuhnya. Keringat mulai membasahi keningnya. Napasnya menjadi cepat dan pendek. Tapi dia masih tertidur. Tidak sadar dengan apa yang mulai terjadi di dalam tubuhnya. Ribuan susuk yang selama ini tertanam dengan tenang mulai bergerak. Energi dari susuk pamungkas yang tadinya stabil mulai bergolak. Alkohol yang masuk ke dalam darah Tari memicu reaksi berantai yang mengerikan. Susuk-susuk itu saling bertabrakan. Energinya meledak dalam gelombang-gelombang kecil yang menyebar ke seluruh tubuh. Seperti bom waktu yang akhirnya meledak setelah lama menunggu. Tari terbangun sebentar karena rasa sakit tiba-tiba di dada. Matanya terbuka sekilas, tapi pandangannya sangat kabur. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terlalu lemas. Kepalanya jatuh kembali ke bantal. Kesadarannya hilang lagi. Di sampingnya, Lia masih tidur pulas, tidak menyadari apa-apa. Panas di tubuh Tari terus meningkat. Kulitnya yang tadinya putih mulus, mulai memerah di beberapa titik. Titik-titik kecil seperti gigitan serangga muncul di wajahnya. Lalu di leher, lalu di lengan. Titik-titik itu bertambah banyak setiap menit. Warnanya merah gelap, seperti darah yang terkumpul di bawah kulit. Tapi Tari tidak merasakan apa-apa. Dia masih terlelap dalam tidur mabuk yang dalam. Matahari mulai terbit perlahan. Cahaya pagi menyusup dari celah tirai jendela. Burung-burung berkicau di luar. Kota mulai ramai dengan suara kendaraan. Tapi di dalam kamar hotel itu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada tubuh Tari. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Sesuatu yang sudah diperingatkan oleh Mbah Slamet berkali-kali, tapi diabaikan oleh Tari karena terbuai kemewahan dan ambisi.
Perlahan kesadaran mulai kembali. Tari ingat semalam. Kelap malam. Minum banyak. Terlalu banyak. Dia melanggar pantangan. Kepanikan mulai merayap di dadanya. Tari mencoba duduk dengan susah payah. Kepalanya berputar hebat. Pandangannya kabur. Dia menatap tangan sendiri dan melihat sesuatu yang aneh. Kulitnya memerah dengan bintik-bintik kecil seperti ruam. Tari menyentuh wajahnya dan merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Benjolan-benjolan kecil, kasar, panas. Panik meledak di dadanya. Tari melompat dari tempat tidur terlalu cepat sampai hampir terjatuh. Kakinya sempoyongan, tapi dia memaksa berjalan ke kamar mandi. Lia masih tertidur pulas di tempat tidur, tidak menyadari apa-apa. Tari membuka pintu kamar mandi dan menyalakan lampu. Cahaya terang menyilaukan mata. Dia berdiri di depan cermin besar dan melihat pantulannya. Jeritan meledak dari mulutnya. Jeritan yang sangat keras sampai membangunkan Lia dan mungkin tamu-tamu di kamar sebelah. Wajah yang dipantulkan cermin bukan lagi wajahnya. Bukan lagi wajah cantik yang kemarin memikat semua orang. Wajah itu penuh dengan bintik-bintik merah yang membengkak. Beberapa sudah berisi nanah putih kekuningan. Kulitnya memerah seperti terbakar. Matanya bengkak. Bibirnya pecah-pecah. Tidak. Tari menjerit histeris sambil menyentuh wajahnya dengan tangan gemetar. Setiap sentuhan membuat rasa sakit bertambah, tapi dia tidak bisa berhenti. Dia terus menyentuh, meraba, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata, sangat nyata. Kulitnya yang tadinya mulus, kini seperti permukaan yang dipenuhi bisul. Lia berlari ke kamar mandi setengah tersadar. "Tar, kenapa kamu?" Kata-katanya terhenti begitu melihat Tari. Mulut Lia terbuka lebar. Matanya membelalak penuh horor. Dia mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. "Astaga, Tar, wajahmu!" Tari berbalik menatap Lia dengan mata penuh air mata. "Lia, tolong aku. Wajahku kenapa? Kenapa jadi begini? Kita harus kembali selamat sekarang. Cepat, pakai baju apapun. Kita harus pergi sekarang." Lia membantu Tari keluar dari kamar mandi. Mereka berdua panik dan bergerak terburu-buru. Tari mengambil tasnya, tidak peduli dengan penampilan. Wajahnya yang mengerikan, dia tutupi dengan syal yang ditemukan di lemari hotel. Lia memesan taksi online dengan tangan gemetar. Aplikasi menunjukkan ada taksi yang bisa sampai dalam 5 menit. 5 menit yang terasa seperti selamanya. Rasa gatal mulai muncul. Gatal yang luar biasa di seluruh wajah Tari. Dia ingin menggaruk tapi takut memperparah. Tapi gatalnya semakin tidak tertahankan. Jari-jarinya mulai menggaruk pelan, lalu semakin keras. Kulitnya terkelupas di bawah kuku. Tari tidak bisa berhenti meski Lia terus memegang tangannya agar tidak menggaruk. Taksi datang. Sopir seorang pria parubaya dengan wajah ramah. Tari dan Lia naik ke kursi belakang dengan tergesa. Tari duduk dengan kepala tertunduk. Syal menutupi hampir seluruh wajahnya. Lia memberikan alamat rumah Mbah Slamet dengan suara gemetar. Sopir mengangguk dan mulai mengemudi. "Kok ke desa sana pagi-pagi begini? Ada urusan penting ya, Mbak?" Tanya sopir mencoba ramah. "Iya, Pak. Tolong cepat. Ini darurat," jawab Lia singkat. Mobil melaju meninggalkan hotel menuju pinggiran kota. Jalanan mulai ramai dengan kendaraan. Macet di beberapa titik. Setiap berhenti terasa seperti siksaan bagi Tari. Rasa gatal semakin parah. Panas di wajah semakin meningkat. Dia mulai menggaruk lagi tanpa sadar. Kali ini lebih keras. Kulit terkelupas. Darah mulai keluar. Lia menjerit pelan. "Tar, jangan digaruk. Tahan, kita hampir sampai." Tapi Tari tidak bisa mendengar. Rasa gatal itu seperti ribuan semut merayap di bawah kulitnya. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Dia mencakar wajahnya sendiri dengan brutal. Syal jatuh. Sopir yang sesekali melirik dari kaca spion terkejut melihat penumpangnya. "Astaga, Mbak, wajahnya kenapa? Perlu ke rumah sakit?" "Bukan rumah sakit, Pak. Terus ke alamat yang tadi. Cepat, Pak, tolong cepat." Sopir menambah kecepatan. Tapi di dalam mobil, kondisi Tari memburuk dengan sangat cepat. Bintik-bintik merah di wajahnya mulai melepuh.
Kulit yang dicakar terkelupas menampakkan daging merah di bawahnya. Nanah bercampur darah mengalir ke leher, membasahi baju. Bau busuk mulai tercium. Bau yang membuat sopir menutup hidung dan membuka jendela. Tari menangis sambil terus mencakar. Tangannya tidak bisa berhenti. Seperti ada kekuatan lain yang menggerakkannya. Dagingnya terkoyak. Pipinya sobek. Kulitnya mengelupas seperti kulit ular. Lia memeluk sahabatnya sambil menangis histeris. "Bertahan, Tar. Kita hampir sampai. Mbak Slamet pasti bisa bantu." Tapi Tari sudah tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi hanya suara garukan yang keluar. Matanya melotot penuh kepanikan dan kesakitan. Wajahnya yang tadinya masih bisa dilihat bentuknya, kini sudah berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Daging merah terbuka. Nanah mengalir deras. Darah membasahi seluruh bagian atas tubuhnya. Sopir ketakutan setengah mati. Tangannya gemetar memegang setir. Dia terus mengemudi secepat mungkin sambil sesekali melirik ke belakang dengan wajah pucat. Ini bukan penumpang biasa. Ini seperti film horor yang menjadi kenyataan. Memasuki jalan desa, mobil melaju kencang di jalan tanah yang berlubang. Tari sudah tidak bergerak lagi. Tubuhnya lemas di pelukan Lia. Napasnya sangat pendek dan cepat. Wajahnya hancur total. Tidak ada lagi kulit utuh. Semuanya sudah terkelupas, melepuh, membusuk. Bau busuk memenuhi mobil sampai sopir hampir muntah. "Pak, cepat, dia sekarat," jerit Lia. Sopir menginjak gas lebih dalam. Tapi saat mobil melewati tikungan terakhir sebelum sampai ke rumah Mbak Slamet, Tari tersentak keras. Tubuhnya kejang. Mulutnya mengeluarkan darah. Matanya terbuka lebar menatap kosong. Lalu tubuhnya tidak bergerak lagi. Sama sekali tidak bergerak. Lia menggoyangkan tubuh Tari dengan panik. Tar, bangun. Jangan tidur. Kita udah hampir sampai." Tapi tidak ada respons. Dada Tari tidak naik turun lagi. Napas tidak keluar dari hidung atau mulut. Matanya tetap terbuka, tapi tidak ada kehidupan di sana. Hanya tatapan kosong yang mengerikan. Wajah yang hancur dan membusuk itu adalah wajah terakhir Tari. Wajah seorang wanita yang terlalu rakus mengejar kecantikan dan kejayaan. Wanita yang mengabaikan semua peringatan demi ambisi. Wanita yang akhirnya membayar semua itu dengan nyawanya sendiri. Lia menjerit sangat keras. Jeritannya memecah kesunyian pagi itu. Sopir menghentikan mobil dengan mendadak. Dia berbalik dan melihat mayat dengan wajah hancur di kursi belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Dia turun dari mobil dan muntah di pinggir jalan. Lia masih memeluk Tari yang sudah tidak bernyawa. Air matanya mengalir deras. Mulutnya terus memanggil nama sahabatnya, tapi tidak akan ada jawaban lagi. Rumah Mbak Slamet terlihat di kejauhan. Hanya 100 meter lagi, tapi sudah terlambat. Tari sudah pergi. Ribuan susuk yang dia tanam selama 5 tahun akhirnya mengambil nyawanya. Pantangan yang dia langgar membawa konsekuensi fatal seperti yang sudah diperingatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa membalikan waktu. Tari mati di dalam taksi dengan wajah yang hancur, membusuk, mengerikan. Mati sebagai tumbal dari ambisi dan keserakahannya sendiri.